Oke, mungkin berikutnya aku mau tanya Hmm. mengenai kereta api di Indonesia sendiri. Menurut Mas Irfan gimana? Dengar-dengar Mas Irfan juga sudah baca atau lihat beberapa kereta api yang ada di Eropa. Salah satunya Deutsche Bahn DB yang dari Jerman. Deutsche Bahn, ya Jerman. Kalau kita lihat, memang membandingkan antara Jerman dengan Indonesia terlalu apa ya, apple to apple memang, karena Jerman itu kan melihat kereta sebagai aset untuk logistik. Jadi walaupun Jerman itu terkenal dengan autobahn atau jalan bebas hambatan, tapi mereka lebih banyak menggunakan kereta. Kenapa? Karena selain untuk logistik, ya sejarahnya dulu kereta ini kan tempat sarana yang pas yang digunakan untuk mobilisasi militer. Nah, Jerman kan dulu ini kan adalah negara yang aktif betul dalam konflik Perang Dunia Pertama atau Dua di Eropa. Secara topografi, Jerman ini daratan, jadi dia flatland, tidak berbukit-bukit ataupun gunung. Jadi memang kereta api ya wajib. Mungkin kalau di Jawa itu seperti di Pantura ya. Kalau di yang bagian selatan Jawa ini kan dia berbukit-bukit, jadi perlu effort yang tinggi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, saya melihat untuk Jawa saja yang double track untuk Jawa Timur ini masih kurang. Menurut saya, kalau memang KAI ini pengen pembangunan transportasi massal tidak Jakarta sentris lagi, maka daerah-daerah lain, terutama di Pulau Jawa. Kenapa Jawa? Karena setengah dari populasi Indonesia tinggal di sini. Jawa Barat itu paling besar, populasinya 50 juta, Jawa Timur cuma 39 juta. Nah, untuk apple to apple-nya 39 juta itu setara dengan seluruh populasi yang mendiami Jabodetabek. Jadi memang ya boleh memprioritaskan Jabodetabek, oke. Tapi mbok ya Jatim jangan ditinggal, karena ini penting angkut orang maupun angkut barang. Nah, yang saya harapkan tentu karena sekarang masih KTP Gresik gitu ya Surabaya Raya ini metropolitan Jawa Timur, yaitu gerbang Kertasusila, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, mungkin Bangkalan, tapi Bangkalan ini masih agak jomplang lah secara kemakmuran. Itu ada semacam KRL. Kalau bisa, double track, elektrifikasi itu harus lah. Kemudian yang kita harapkan, kita kan kemarin baru saja mendapatkan kabar bagus dari Jogja Solo. Ya, dulu kan ada namanya Pramex kalau saya mengikuti, Prambanan Express. Kemudian sekarang elektrifikasi. KRL pertama yang non Jabodetabek justru Jogja Solo. Nah, harapannya tentu di Jawa Timur bisalah Surabaya Raya dan Surabaya Malang. Itu dulu lah harapan untuk saat ini. Oke. Ya mungkin buat teman-teman dari Surabaya Fans atau mungkin ada teman-teman dari Kereta Api Indonesia atau Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang mungkin tidak sengaja ngeliat video ini lewat, minta tolong daerah Surabaya ini kereta apinya diperhatikan, karena kereta api ini adalah salah satu moda transportasi yang efisien. Terbukti dengan banyaknya negara maju yang menggunakan kereta api, selain buat untuk transportasi penumpang, tapi juga untuk transportasi logistik. Marketnya juga besar kok Jawa Timur. Surabaya Raya aja Gresik 1, sekian juta, Sidoarjo hampir 3, Surabaya hampir 4 juta. Belum lagi kalau kita bicara Lamongan ya. Jadi populasi gerbang Kertasusila itu hampir tembus 10 dia. Daerah metropolitan terbesar nomor 2 di Indonesia selain Jakarta Raya ya Surabaya Raya. Jadi ya haruslah kalau kita mau ngomong selain Jabodetabek, Surabaya Raya mestinya kebagian dulu, mestinya. Populasinya lumayan. Oke, dan populasi segitu kayaknya sudah pantas sih untuk dibangun elektrifikasi. Tepat itu. Tapi kabarnya elektrifikasi itu nanti masuk Jatim ya Pak ya setelah Jogja Solo atau gimana? Kemungkinan iya, karena beberapa kali aku ngikutin tweetnya Pak Dirut Kereta Api Indonesia sekarang, Bapak Dede Hartantio. Beberapa kali sudah nyambangi Surabaya, ketemu dengan Wali Kota Surabaya Bu Risma beberapa bulan yang lalu.
Kemudian sebelum beliau jadi mensos. ya 2 atau 3 hari yang lalu itu Pak Didik nge-tweet lagi kalau beliaunya ke Surabaya lagi ketemu Ibu Kofifa sama Pak Emil Dardak. Nice. Bagus. Ini kabar yang saya Nah, tunggu. jadi ke Jawa Ada Timur progress. selama masa kepemimpinan Bapak Didik ini kayaknya beliau sudah 2 kali sambang Jawa Timur. Sepertinya bau-baunya akan ada elektrifikasi. Oke. Kayak gitu. Oke. Tapi untuk planningnya ke depan bagaimana masih belum nemu sumber dari media yang kabar-kabar soal Pak Didik ke Surabaya ngapain. Itu yang masih aku belum tahu. Nah itu tadi buat Surabaya Raya Mas Irfan. Sekarang kita ke yang lebih kecil. Katanya tadi Mas Irfan pengen tinggal di Malang. Buat transportasi, sekarang kita fokusnya ke transportasi berbasis rel dulu di Kota Malang. Dengan urban rail. Kereta kota ya. Oke. Apa yang Mas Irfan harapkan dengan adanya transportasi publik berbasis rel di Kota Malang? Kalau saya sih begini, transportasi itu ibaratnya seperti urat nadinya sebuah tubuh ya. Jadi transportasi dalam wilayah perkotaan itu urat nadinya tuh. Ya sekarang kita melihat Malang Raya itu dicap sebagai kota paling macet nomor 3 di Indonesia. Padahal populasi jauh lah dibanding Jakarta atau daerah kota-kota utama di daerah barat Jawa itu jauh. Malang sendiri cuma hampir 1 juta ya. Kota Batu cuma 200.000, kemudian kabupaten itu cuma ya 3 juta, nggak sampai 4 juta. Tapi wilayahnya memang luas ya. Dan memang jalannya kecil-kecil dan banyak pendatang ke Malang untuk pelesiran, juga termasuk mahasiswa. Nah harapan saya tentu sejarah Malang. Jadi ini yang saya kadang-kadang agak merinding gitu ya, melihat bahwa sejarah Malang dulu pada awal abad ke-20 Malang itu punya namanya Malang Stadspoorwagen atau apa namanya, dia punya tren. Jadi dia menyambut abad ke-20 ya Malang ini dengan adanya transportasi massal, dan butuh beratus-ratus tahun mungkin sampai dengan hari ini plan untuk pengembangan mass rapid atau apapun itu nggak ada. Malah yang saya dengar justru malah tol Malang ke Panjen atau penambahan jalan baru di mana ini di daerah Telogomas dan sekitarnya. Artinya kan ya mungkin hari ini transportasi massal di Malang Raya masih belum menjadi concern. Atau bahkan kalau kita menggunakan skenario yang paling optimis, ya mungkin Surabaya Raya kalau sudah punya transportasi publik, barulah Malang ikut. Jadi inisiatif mungkin enggak lah. Kecuali Batu yang memang santer, kita dengar kan dia mau bangun cable car ya. Cable car, tapi itu kan untuk wisata ya. Jadi integrasi antar modanya enggak ada. Jadi istilahnya tragis sekali kalau saya lihat, karena kalau kita keliling-keliling kota Malang, misalnya seperti di Bandulan itu ada viaduk yang memang nganggur. Kalau misalnya kemarin yang ramai itu di Kayu Tangan, ingin dijadikan Malioboro katanya gitu. Ketika aspal itu kemudian diganti bantu andesit, pekerja proyeknya dengan gampang ya menemukan sisa-sisa rel tram yang tertanam di situ. Itu memanjang terus sampai ke Dampit, Malang bagian selatan. Jadi sisa-sisa kejayaan itu ada gitu ya. Tapi kemudian tergantikan ya dengan mobil, dengan pembangunan jalan. Padahal membangun jalan itu keliru menurut saya. Kalau ada orang mengatakan bahwa membangun jalan itu adalah solusi kemacetan, itu keliru. Karena membangun jalan itu sebetulnya paradoks. Dia membangun jalan, pasti di masa yang akan datang kendaraan akan ramai di situ. Kita berkaca seperti Surabaya misalnya, frontage Ahmad Yani. Dulu mungkin ketika periode keduanya Bu Risma, dia lenggang sekali. Tapi kini kan, wah orang pulang dari, katakan dari Sidoarjo, pengen ke Gresik aja, wah rame. Daerah-daerah Ahmad Yani, frontage terus sampai Banyuwangi. Jadi itu membuktikan membangun jalan itu temporer. Sama seperti orang obesitas, orang kegemukan, bajunya kan sesak ya. Dia nggak bisa pakai baju. Kan solusinya bukan membelikan dia baju yang
lebih lebar. Solusinya ya dia olahraga kardio, dia diatur pola makannya, dan kalau misalnya itu konsisten maka baju-baju yang sempit itu bisa dipakai lagi. Ya sama, kalau ingin mengurangi kemacetan ya memang solusinya harus ada transportasi yang massal, yang nyaman, yang handal, dan di saat yang sama kita dalam tanda kutip menyiksa orang-orang yang menggunakan transportasi pribadi. Misalnya pakai ERP, pricing, parkir progresif dan sebagainya. Ya Malang jauh sekali. Kalau Surabaya kelihatan lah ya, karena sudah mulai dibangun BRT, bus rapid transit Surabaya Bus dan sebagainya. Ya Transjakartanya Surabaya kalau mungkin bagi orang yang tidak tahu. Ya, baru itu kalau di Indonesia, Transjakarta, Jogja, kemudian ya Surabaya ini. Trans Semarang. Ya Trans Semarang termasuk. Harapan saya tentu beginilah, kita nggak muluk-muluk untuk Malang, karena kalau transportasi berbasis rel ini masih panjang. Tapi yang jelas yang pertama, coba membangun kesepahaman lah. Karena Malang Raya ini kan layaknya Jabodetabek, saling terintegrasi. Malang Raya itu kan ada Kota Malang, Kota Batu, kemudian Kabupaten Malang. Nah, membangun kesepahaman bahwa kita lebih baik daripada operator transportasi publik itu Dishub, lebih baik BUMD. Kenapa kok nggak boleh Dishub? Karena begini, saya kebetulan kerja di Pemprov ya, baru masuk dinas-dinas itu SKPD, Satuan Kerja Perangkat Dinas, itu kan dia pengguna anggaran, sama seperti kalau teman-teman yang pernah sekolah dan ikut OSIS, yaitu divisi-divisi OSIS menerima anggarannya dari mana? Dari APBD, dari duit pajak. Mereka nggak bisa fleksibel menggunakan anggaran dan cenderung politis. Politisnya maksudnya begini, ketika pimpinannya ganti, maka program itu dengan gampangnya diubah sesuka hati. Ya kan? Dan namanya transportasi, fasilitas umum, itu idealnya memang dikelola secara corporate, secara usaha. Sebagai contoh misalnya, Transjakarta bisa sebagus itu karena memang yang mengelola adalah BUMD, PT Transjakarta. Case yang sama misalnya kita lihat di Bandung gitu ya, yang bangun adalah Dishub Kota Bandung. Belum terjadi integrasi jalur, ya kan? Ternyata haltenya sudah dikorup. Itu kan, nah ini yang penting. Jadi memulainya harus dengan cara yang benar, BUMD dulu. Pertama tentu ya bis dulu lah. Ya. Malang kan punya angkot, nah angkot ini kemudian diintegrasikan dengan bis. Misalnya orang mau ke Kota Malang mau ke kabupaten, udahlah naik bis saja. Itu dulu lah. Pasti bisa kok, terutama wisatawan-wisatawan. Kalau itu sudah terjadi integrasi antar moda, ya, baru mungkin menghidupkan kembali tram atau yang paling possible itu LRT lah, Light Rapid Transport, itu visible. Karena Malang Raya ini pantas dibangun transportasi publik, pantas, wong sejarahnya ada kok. Tapi ya itu tantangannya, dikelola secara corporate dan harus integrasi, harus bareng-bareng, nggak boleh sendiri-sendiri. Yang saya kecewa itu gini ya, walaupun saya bukan orang KTP Malang, tapi saya boleh lah ya ngeritik Malang itu. Ada dulu kasus integrasi mau bus Damri itu. Ya, dari Arjosari ke Balekambang. Dari Arjosari terminal langsung ke Balekambang, di demo sama sopir-sopir angkot. Katanya memakan rezekinya mereka. Nah, saya kan orangnya sangat senang sekali dengan apa istilahnya paradoks kayak begitu itu. Kalau ada konflik mesti saya pengen dalemi. Saya iseng lah eksperimen dari terminal Arjosari. Saya coba tanya-tanya, ternyata memang pendekatannya sangat terpusat sekali, top down sekali, nggak ada rembukan bareng, pokoknya diputuskan sepihak. Nah, terus solusinya bagaimana Pak? Ya sekarang begini, orang kalau mau Balekambang naik bis Damri, kita nganterin dari Arjosari itu ke terminal Hamid Rusdi. Gitu. Lucunya begini, Hamid Rusdi itu terhalangi sama Pasar Gadang. Jadi Pasar Gadang itu kan rusak berat, belum diperbaiki sama pemerintah Kota Malang. Aksesnya sepi, bis-bis yang ngetem di terminal Hamid Rusdi, sehingga mereka daripada di terminal itu mereka ya berjejer di pasar-pasar Gadang itu. Nah dari situ aja sudah terlihat integrasinya payah, komunikasinya payah. Nah ini loh, padahal Malang di masa lalu dia punya transportasi publik yang handal,
menurut saya kuncinya selain SDM yaitu ya strategi dari komunikasi, karena ini kan fasum ya, fase fasum. Saya pikir gitu ya. Pertama angkot dulu, bis, udah itu dulu lah. Kalau rel ya setelah itu 2 beres. Sama seperti Jakarta kan, Transjakarta oke, barulah ngomong LRT, MRT dan sebagainya. Oke. Oke, kayak kerasa waktunya sudah 39 menit ngobrol. Oke. Ada satu pertanyaan lagi buat penutup. Yes. Dari pengalaman Mas Irfan naik kereta, ada nggak kritik dan saran buat kereta api Indonesia ke depan? Kalau kritik sih, ya karena saya baru pertama ya, dan saya melihat so far masih seneng lah. Mungkin kalau bagi para sesepuh-sesepuh yang rail fans itu, wah, dia lebih cerewet. Ibarat seperti kita nyicipin kuliner baru pertama kali langsung terkesan ya udahlah ya, standarnya ngono oke lah. Itu yang saya rasakan. Untuk kritik so far sih enggak, karena saya puas. Dan transaksi cashless seperti ini mudah sekali. Anda tinggal pesen lewat KAI Akses, bayarnya link aja terus di scan, itu oke, saya suka ya. Karena ya begitu memang, bayarnya simple, tepat waktu. Kalau harapan tentu ya ini, ya saya mengharap di Jawa Timur aja dulu, bahwa Surabaya Raya sama Malang Raya dulu. Surabaya Raya harus ada KRL, harus ada transportasi publik, transportasi Malang rel kereta perkotaan yang menghubungkan wilayah-wilayah itu dulu kalau kereta di Surabaya Raya ya. Kalau yang Malang mungkin ya masih terlalu dini, karena ya mungkin cable car itu yang pengen saya cicipin setelah jadi. Saya pikir itu. Oke, itu tadi. Terima kasih Mas Irfan sebelumnya atas waktunya. Buat hari ini ngobrol banyak soal kereta api, harapan, dan masih banyak lagi. Karena waktunya juga udah recordnya sudah 40 menit. Oh, oke. Ada batasan ya kalau Zoom ya? Iya, aku sendiri yang membatasi. Nanti biar videonya juga nggak terlalu panjang, kayaknya bisa jadi 3 part. Oh, nice. Ya, bagus. Masing-masing 15 menit. Strategi konten kreator itu begitu. Oke. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa like, comment, subscribe-nya, sama share ke teman-teman kalian juga. Kalau suka dengan perbincangan video ini, silakan komen. Boleh juga kasih masukan, kita mau ngobrolin apa. Nanti di IG mungkin juga Jurnal Relevant juga akan ngasih opsi buat teman-teman kira-kira kedepannya mau podcast apa lagi kayak gitu, dan ngundang siapa gitu. Mungkin dari teman-teman juga ada yang berniat ngobrol sama admin Jurnal Relevant dengan saya, atau dengan admin yang satunya Mas Bagas Widiakto yang nanti akan memandu.